Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik mahasiswa baru IAIN Jember, terkhusus Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti program PPAK bagi mahasiswa baru dalam rangka untuk memperkenalkan sistem yang ada di IAIN Jember dan lebih khusus lagi adalah yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kedudukan saya mengucapkan selamat kepada semuanya yang diterima di IAIN Jember sebagai mahasiswa baru dan lebih khusus lagi di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Mudah-mudahan Anda senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu, bisa menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa dengan baik dan bisa lulus tepat waktu. Adik-adik sekalian yang saya hormati dan yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwa atau perlu saya perkenalkan bahwa nama saya Kasman yang pada saat ini diberi amanah untuk sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Nah, mungkin bertanya, ini Wakil Dekan 2 itu apa? Nah, ini perlu saya sampaikan supaya nanti Anda semua ketika berinteraksi di kampus tidak salah di dalam mengurus sesuatu. Dulu Wakil Dekan itu, dulu masa saya kuliah itu disebut dengan pembantu dekan. Pembantu dekan ya. Jadi pembantu dekan 1, pembantu dekan 2, pembantu dekan 3. Tapi kemudian diubah sekarang menjadi wakil dekan, ya, supaya tidak ada konotasi negatif. Karena namanya pembantu itu terkesan, ya namanya pembantu, ada pembantu rumah tangga. Jadi gak enak lah misalnya saya, lalu kemudian dipanggil pembantunya Pak Husna Amal. Husna Amal itu kan dekan, jadi gak enak itu kemudian saya dipanggil pembantunya Pak Husna Amal. Karenanya maka kemudian sekarang menjadi wakil dekan. Nah, organ fakultas itu ada 4 organ fakultas. 1 adalah dekan dan wakil dekan. Yang kedua adalah jurusan, 3 adalah laboratorium, dan yang keempat adalah bagian tata usaha. Itu organ semua fakultas yang ada di IAIN Jember. Hanya untuk jurusan itu sekarang sudah mulai dihilangkan, karena sekarang langsung ke prodi saja. Nah, adik-adik sekalian, jadi yang pertama adalah dekan dan wakil dekan. Nah, wakil dekan menurut Ortaker itu organisasi dan tata kerja IAIN Jember, itu dibantu, jadi dekan itu dibantu oleh 3 wakil dekan. Maka setiap fakultas pasti ada 3 wakil dekan, yaitu wakil dekan 1, wakil dekan 2, wakil dekan 3. Nah, saya adalah wakil dekan 2. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, wakil dekan 2 itu apa? Nah, saya bacakan di Ortaker itu disebutkan bahwa wakil dekan 2 itu adalah wakil dekan bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Jadi AUPK. Nah, intinya bahwa ada 4 tugas yang diemban oleh wakil dekan 2 dalam rangka membantu tugas daripada dekan. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan fakultas.
Intinya adalah yang pertama ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan. Jadi yang berkaitan dengan uang. Nah, perlu diketahui bahwa sumber pendanaan perguruan tinggi, termasuk di sini adalah perguruan tinggi keagamaan, lebih khusus lagi adalah IAIN Jember, itu bisa secara umum ada 4 hal, bahkan bisa 5. Ya. Satu adalah sumbernya dari rupiah murni. Rupiah murni itu berupa gaji-gaji itu. Itu sumbernya adalah dari APBN langsung. Jadi misalnya gaji rektor, gaji dosen, ya, yang diterima setiap bulan itu adalah rupiah murni. Yang kedua adalah sumbernya dari PNBP. PNBP itu adalah pendapatan negara bukan pajak. Dalam hal ini adalah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi masyarakat. Dalam konteks perguruan tinggi, salah satu di antaranya PNBP itu adalah dalam wujud UKT. Ya, UKT, uang kuliah tunggal. Nah, itu PNBP. Nah, itu masuk. Nah, tapi nanti masuknya tetap ke negara, tapi kemudian dikembalikan lagi ke perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi masuk ke negara, lalu nanti kembali lagi ke perguruan tinggi. Lalu yang ketiga adalah dari hibah, sumbangan, bantuan luar negeri maupun dalam negeri. Yang keempat itu adalah dari SBSN. Ya, SBSN. SBSN itu adalah surat berharga syariah negara. Nah, untuk yang dikelola oleh fakultas, itu sebenarnya adalah sumber yang dari PNBP itu, yang di IAIN Jember masih dominan berasal dari UKT mahasiswa. Tetapi ingat bahwa UKT mahasiswa itu tidak kemudian langsung masuk ke rekening fakultas, tidak. Jadi itu masuk nanti dari rekening institut, masuk ke negara, nanti kembali lagi. Karenanya, adik-adik sekalian, tidak bisa kemudian rektor, apalagi fakultas, rektor saja tidak bisa untuk mengubah SPP di tengah jalan, tidak bisa. Yang bisa itu adalah pusat. Karenanya maka mahasiswa baru, bila mana mungkin UKT-nya terlalu mahal walaupun kata Pak Rektor UKT IAIN Jember itu adalah UKT yang termurah, ya, termurah dunia akhirat katanya, karena murah sekali. Di perguruan tinggi lain itu sudah 7 juta, 8 juta dalam satu semester, ya, minimal 5 juta, tapi di IAIN Jember itu masih maksimal 3 juta, ya, maksimal 3 juta. Kalau diusulutin malah tidak ada yang 3 juta. Nah, hanya mungkin 2.500.000 atau berapa itu, lupa saya itu yang terakhir ya. Nah, jadi kalau di antara adik-adik ada yang misalnya terlalu berat, tidak bisa membayar SPP, UKT maksud saya, maka bisa mengajukan keringanan. Tapi ada prosesnya. Mengajukannya itu sebenarnya ada di bulan-bulan ini. Ya, bulan-bulan ini, karena dari sinilah nanti yang mengajukan itu kemudian diajukan ke pusat, nanti kemudian turun SK dari pusat, sehingga tidak bisa sebenarnya rektor kemudian tiba-tiba ada orang mengajukan begitu saja, tidak bisa. Harus ada SK dari Kementerian Agama Pusat. Nah, jadi diajukan dulu, baru kemudian ke Kementerian Agama Pusat. Nanti dari Kementerian Agama Pusat menyetujui hari itu. Karena ini semua anggaran yang ada di sini itu kemudian berdasarkan pagu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pusat. Nah, kembali ke fakultas. Jadi begitu nanti urusannya. Tapi kalau mengajukan jangan kepada saya. Suratnya nanti tetap kepada rektor kalau mengajukan penurunan UKT. Nah, jadi itu yang pertama berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan. Itu tugas yang pertama yang diembankan kepada kami selaku Wakil Dekan 2. Yang kedua adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Alhamdulillah Fakultas Usuluddin Adab dan Humanora mulai tahun ini menempati gedung baru yang sudah dilengkapi dengan fasilitas yang lumayan. Ya, gedung baru
setiap ruang ber-AC, ya, ber-AC. Hanya saja memang gedung baru ini yang bawah itu murni untuk perkantoran, yang atas untuk perkuliahan. Nah, hanya saja yang untuk perkuliahan itu jumlahnya baru 5 yang di gedung baru. Di gedung yang lama, ya semi baru lah, semi baru. Nah, itu ada beberapa ruangan kelas pula. Ya tidak ada AC memang, tapi ada kipas anginnya. Lalu kemudian ada lagi yang agak lama ada. Jadi ada 3 gedung yang sekarang dimiliki oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Itu yang berkaitan dengan fasilitas. Karenanya maka jika nanti ada sesuatu hal yang berkaitan dengan fasilitas, apakah keran air di kamar mandi itu rusak atau apa, maka bisa melaporkan kepada kami maupun ke staf kami. Ada di staf itu ada namanya Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan, AUK, ya, Administrasi Umum dan Keuangan. Bisa lapor ke sana. Nah, nanti laporan itu akan ditindaklanjuti kepada kami. Ya, itu yang kedua. Jadi pengelolaan sarana dan prasarana fakultas. Mungkin ada hal-hal yang penting misalnya yang dibutuhkan oleh mahasiswa bisa disampaikan. Tetapi tentu tidak semua permintaan, tidak semua permohonan, usulan dari mahasiswa itu bisa dipenuhi karena memang terkait dengan anggaran. Kemudian yang ketiga, tugas yang diemban oleh Wakil Dekan 2 adalah pengelolaan kepegawaian fakultas. Di fakultas itu dilihat dari status kepegawaiannya ada 2. Satu adalah pegawai PNS dan yang kedua adalah pegawai honorer atau non-PNS, ya, non-PNS. Kalau dilihat dari status kerjanya itu, maka ada pula yang pegawai itu adalah fungsional seperti dosen itu fungsional. Ada yang struktural, staf, kepala bagian, kepala subbagian, itu semuanya adalah struktural, ya, struktural. Jadi kalau dosen itu fungsional. Nah, ini kami Wakil Dekan 2 punya tugas untuk mengelola itu. Mulai dari proses penempatannya, pembinaan karirnya, seharusnya sampai juga promosi-promosinya dan seterusnya. Ya. Tetapi selama ini memang masih berada di wilayah institut, ya, institut. Itu yang ketiga. Jadi pengelolaan kepegawaian. Yang terakhir tugas yang diberikan kepada kami adalah pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan. Tata usaha, ya, namanya tata usaha itu berkaitan dengan tulis menulis. Artinya bahwa pengelolaan ketatausahaan itu berarti menginventarisir hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi fakultas. Dan juga di samping pengelolaan ketatausahaan, juga pengelolaan kerumah tanggaan, pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada di kantor. Saya kira itu perkenalan kami, dan sekali lagi selamat kepada semuanya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertatap muka, bertemu, karena kalau tidak pernah tatap muka tidak enak rasanya. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu, bertatap muka, sehingga kita menjadi satu keluarga yang akrab di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.